Halo, perkenalkan nama saya Natasha Magdalena, Espane dengan NIM 241010504781. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rasio keuangan yang dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah aset menjadi kas dan untuk melunasinya. Kelebihannya, satu, memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, membantu dalam menilai risiko likuiditas perusahaan. Kelemahannya, satu, tidak mempertimbangkan arus kas yang akan datang. Dua, tidak mempertimbangkan kualitas aset lancar. Indikatornya, satu, current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rumusnya, aset lancar per kewajiban lancar. Yang kedua, equity ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang lebih liquid. Rumusnya, aset lancar dikurang persediaan per kewajiban lancar. Yang ketiga, cash ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kemampuan jangka pendek dengan kas dan setara kas. Rumusnya, kas ditambah setara kas per kewajiban lancar. Yang keempat, working capital, mengukur selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Rumusnya, aset lancar dikurang kewajiban lancar. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dapat menutupi kewajiban jangka panjangnya. Kelebihannya, satu, memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kedua, membantu dalam menilai risiko keuangan perusahaan. Kelemahannya, satu, tidak mempertimbangkan arus kas yang akan datang. Kedua, tidak mempertimbangkan kualitas aset. Indikatornya ada debt to equity ratio, mengukur proporsi hutang terhadap ekuitas. Rumusnya, total hutang per total ekuitas. 2. Debt to asset ratio, mengukur proporsi hutang terhadap total aset. Rumusnya, total hutang per total aset. Yang ketiga, times interest earned ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dengan laba sebelum bunga dan pajak. Rumusnya, laba sebelum bunga, pajak per bunga. 4. Equity multiplier, mengukur seberapa besar aset perusahaan dibayari oleh hutang. Rumusnya, total aset per total ekuitas. Yang ketiga, ada rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset dan biaya untuk menghasilkan keuntungan. Kelebihannya, satu, memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua, membantu dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kelemahannya, satu, tidak mempertimbangkan risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Indikatornya ada satu, gross profit margin, mengukur persentase keuntungan kotor terhadap penjualan. Rumusnya, penjual dikurang harga pokok penjualan per penjualan. Yang kedua, ada operating profit margin, mengukur persentase keuntungan operasi terhadap penjualan. Rumusnya, laba operasi per penjualan. Yang ketiga, net profit margin, mengukur persentase keuntungan bersih terhadap penjualan. Rumusnya, laba bersih per penjualan. Yang keempat, return or asset, mengukur keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah aset. Rumusnya, laba bersih per aset. Yang 5, return or equity, mengukur keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah ekuitas. Rumusnya, laba bersih per total ekuitas. Yang keempat, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah asetnya menjadi kas atau penjualan. Kelebihannya, satu, memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam mengelola aset. Yang kedua, membantu dalam menilai kinerja operasional
perusahaan. Kelebihannya, satu, tidak mempertimbangkan kualitas aset. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efisiensi. Satu, indikatornya ada inventory turnover ratio, mengukur seberapa cepat perusahaan dapat menjual persediaannya. Rumusnya harga pokok penjualan per penjualan rata-rata. Yang kedua, days sales outstanding, mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang. Rumusnya piutang usaha per penjualan dikali 365 hari. Yang ketiga, asset turnover ratio, mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya penjual dikurang total aset. Yang keempat, asset turnover ratio fixed, mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya penjualan per aset tetap. Yang kelima ada rasio pasar. Rasio pasar mengukur kinerja perusahaan dari perspektif investor. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dinilai oleh pasar. Kelebihannya yang pertama, memberikan gambaran tentang persepsi investor terhadap perusahaan. Kelemahannya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar. Yang kedua, tidak selalu mencerminkan kinerja fundamental perusahaan. Indikatornya ada price to earnings ratio, mengukur rasio harga saham terhadap laba perusahaan. Rumusnya harga saham per laba per saham. Yang kedua, price to book ratio, mengukur rasio harga saham terhadap nilai buku per saham. Rumusnya harga saham atau nilai buku per saham. 3. Dividend yield, mengukur presentasi dividend yang dibayarkan terhadap harga saham. Rumusnya dividend per saham harga saham. 4. Market capitalization, mengukur nilai pasar perusahaan. Rumusnya harga saham dikali jumlah saham beredar. Kesimpulannya, untuk analisis rasio keuangan merupakan alat penting untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dengan memahami berbagai rasio ini, indikatornya dan investor dalam manajemen dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kinerja perusahaan dalam mengambil keputusan yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penyampaian yang tidak tepat, mohon maaf. Terima kasih.